Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Sebentar, kami akan mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Pertajam telinga kami untuk mendengarkan seperti seorang murid. Pakailah lidah kami dan segenap hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kali ini berjudul Iman Seutuhnya. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 yang berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saya teringat seseorang yang tidak bisa mencium bau selama 4 tahun. Saya berkata kepadanya, "Kamu akan mencium bau jika kamu percaya." Ia sembuh dan mulai mencium segala sesuatu di sekelilingnya dengan bersemangat. Keesokan harinya, ia mulai bersaksi kemana-mana. Seorang yang lain datang dan bertanya, "Mungkinkah Allah menyembuhkan telinga saya? Karena dokter sudah membuang gendang telinga saya." Jawab saya, "Percaya saja." Dia turun dari panggung dengan kecewa, karena orang lain disembuhkan, tetapi ia tetap tuli. Malam berikutnya ia datang kembali sambil berkata, "Malam ini saya memilih untuk percaya saja." Kemuliaan Tuhan pun turun atasnya. Ia sembuh. Anda tahu apa persoalannya? Malam pertama, ia datang dengan perasaan. Tetapi malam kedua, ia datang dengan iman. Itu sebabnya dia menerima mujizat. Di sebuah tempat lain, seorang pria saya urapi dengan minyak untuk kesembuhannya. Malam berikutnya ia datang lagi dan berteriak dari tengah kumpulan jemaat, "Pendeta itu penipu! Ia pembohong. Ia bilang semalam bahwa saya sudah sembuh. Faktanya penyakit saya bertambah parah." Kemudian saya menghardik roh jahat di dalam pria itu dan berkata kepadanya bahwa ia sudah sembuh. Keesokan harinya ia datang kembali ke kebaktian kami dan bersaksi bahwa ia sudah sembuh dan mampu mengangkat beban yang berat karena pekerjaannya adalah tukang batu. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, karena penyakit kita sudah ditanggungnya di kayu salib itu. Tahukah Anda apa yang menjadi masalahnya? Pria tadi tidak mengalami mujizat Allah karena ia menentang firman Tuhan, bukan saya. Namun, kali berikutnya ia datang kembali. Ia sembuh ketika memilih percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada fakta penyakitnya. Pekerjaan apakah yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan? Yesus berkata, hendaklah kita percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus. Jika 2000 tahun yang lalu, Yesus telah menanggung penyakit kita, dan Ia telah memikul penderitaan kita, maka sesungguhnya kita sudah sembuh, bukan akan sembuh. Tidak peduli fakta dan perasaan kita. Saya sendiri telah mengalami kebenaran ini. Jika saya gagal mendemonstrasikan kemuliaan Allah, maka batu-batu akan mendemonstrasikannya. Jika Anda memiliki iman seutuhnya, keselamatan adalah untuk Anda, kesembuhan adalah milik Anda, baptisan Roh Kudus juga bagi Anda. Pandanglah diri Anda sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah.
Oleh anugerahnya, Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan di setiap waktu. Adalah mungkin untuk hidup dalam kekudusan, dalam kesehatan ilahi, dalam kemakmuran sejati, dan dalam kemenangan serta keajaiban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas otoritas yang sudah Kau berikan kepada kami, murid-murid-Mu, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ajar kami dan bawa kami kepada pengalaman adikodrati bersama-Mu, sehingga bukan hanya kami yang diberkati, tetapi juga orang-orang di sekeliling kami boleh mengalami kelepasan, kemenangan, kesembuhan, terobosan, dan keselamatan yang daripada-Mu. Ajar kami Bapa untuk terus melakukan pekerjaan yang Engkau kehendaki, yaitu untuk memiliki iman yang seutuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah Engkau utus. Kami percaya kepada kelahirannya, pekerjaannya, perkataannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Kami percaya kepada karya penebusan Kristus yang sudah memerdekakan kami dari segala dosa, kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, dan segala dampak negatif apapun lainnya. Itu sebabnya dengan iman seutuhnya, kami menerima kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan, kekayaan yang sejati, dan hidup yang berkelimpahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang erat dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda. Terimalah kekuatan yang baru hari ini. Tuhan membuat segala yang Anda kerjakan menjadi berhasil bagi kemuliaan-Nya. Haleluya!